ketika Pak Prabowo itu jumlah anggota kabinetnya 109, saya langsung refer ke masa lalu, waduh ini kabinet 100 menteri lagi ya. Sebetulnya kalau kita lihat kapasitas orang-orang yang di dalamnya ya, saya nggak terlalu khawatir. Cuma kok banyak banget begitu loh. Saya beri contoh ya, nanti mungkin teman-teman dari hukum tata negara bisa melihat ya. Sekarang menteri yang menangani bidang hukum dan hak asasi manusia yang tadinya cuma ditangani oleh satu menteri, banyak sekali. Ada Menko-nya, kemudian ada menteri hukumnya, ada menteri HAM-nya, dan Anda tahu satu menteri Bang, itu harus punya berapa dirjen. Dan dari dirjen itu kemudian masih ada juga irjen dan sebagainya ya. Ini baru kita lihat dari segi birokrasi. Dan kita juga baca ya dari berbagai komentar ya. 1 tahun kita akan membutuhkan anggaran 1,95 kalau nggak salah ya. 1,95 triliun rupiah 1 tahun ya. Dan belum lagi nanti jajaran-jajaran di bawahnya. Dan yang kemudian saya juga nggak tahu ya, mengapa Pak Prabowo membuat kementeriannya begitu banyak, sementara apakah beliau memperhitungkan masalah di mana tempatnya. Maksud saya gedungnya ya. Maaf saya biar gimana pun masih punya ikatan dengan lembaga penelitian ya. Dalam hal ini BRIN ya. BRIN itu kemarin didatangi oleh anaknya SBY yang menjadi Harimurti. Agus Harimurti Yudhoyono. Dia datang ke BRIN dan kemudian langsung dia pakai foto ya. Dan kemudian dia udah dapat gedung dekat istana, ya nggak jauh ya. Dan kemudian inilah yang akan menjadi kantor untuk para Menko. Kagetlah teman-teman yang ada di BRIN, kenapa demikian? Karena itulah tempat di mana para peneliti dan perekayasa berkantor. Kalau itu diambil, berarti lagi-lagi ini Presiden Prabowo ini tahu nggak bahwa biar gimana pun yang namanya riset dan teknologi, kalau kita ingin mencerdaskan bangsa, itu sangat penting ya. Jadi ini yang kemudian, untungnya kemudian diralat ya oleh AHY bahwa oh bukan gedung itu tapi gedungnya Pak Luhut ya, yang dulu menjadi kantornya maritim dan investasi. Karena memang itu gedungnya dalam satu wilayah yang sama ya. Jadi gitu Bang, saya melihat bahwa ada apa lagi macam-macam Bang yang terjadi setelah itu ya. Ada seorang menteri yang ini anggarannya kecil banget cuma dikasih sekian miliar gitu kan. Padahal kalau kita mau melaksanakan persoalan hak asasi manusia, katanya paling enggak berapa 20 triliun rupiah. Malah dia mau bikin universitas hak asasi manusia gitu kan. Ini juga menjadi satu hal yang kenapa? Pertama di dunia. Ya, ini yang menarik juga. Dan yang saya takutkan Bang ya, itu adalah bahwa terlalu dipecahnya berbagai kementerian itu menyebabkan siapa kemudian memiliki authority untuk membuat suatu kebijakan, kan? Ini yang bukan cuma dalam bidang hukum ya, tapi juga dalam bidang yang lain-lain, termasuk dalam bidang ekonomi. Dan kalau Abang juga ngelihat yang ada di media sosial sekarang, jumlah menteri yang berasal dari partai politik itu persentasenya masih tertinggi, ya. Bahkan mengalahkan dari mereka yang berasal dari profesional, pengusaha, TNI Polri, dan juga kalangan pendidik lah gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi kekecewaan saya ya. Bagaimana mungkin Pak Prabowo yang tadinya benar-benar aktif mengkampanyekan zakon kabinet, tiba-tiba ini seperti kabinet bagi-bagi kursi gitu kan.